Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan kesetimbangan benda tegar. Soal yang pertama, sebuah benda dengan massa 6 kg, jadi ini massanya 6 kg, digambarkan seperti gambar. Ini gambarnya. Jika percepatan gravitasi G 10 meter per second kuadrat, hitunglah tegangan tali T1 dan T2 yang menahan benda tersebut. Jadi di sini dimisalkan T1-nya adalah ini, kemudian T2-nya adalah ini. Jadi yang ditanyakan adalah tegangan talinya. Jadi di sini yang diketahuinya adalah masanya, yaitu M sama dengan 6 kg. Kemudian percepatan gravitasi, yaitu G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Jadi yang ditanyakan adalah T1-nya sama dengan berapa dan T2-nya sama dengan berapa. Jadi untuk menjawab soal ini, gambar ini kita akan gambarkan kembali dalam diagram Cartesiusnya. Jadi di sini dimisalkan ini sumbu Y-nya, kemudian ini sumbu X-nya. Jadi ini adalah tegangan talinya. Jadi ini T1-nya dan ini T2-nya. Kemudian di sini adalah bendanya. Jadi ini misalnya bendanya yaitu M. Kemudian di sini tetanya adalah 60 derajat. Jadi bisa diproyeksikan atau bisa disimpan di sini sudutnya yaitu 60 derajat. Besarnya sama karena ini sudut bersilangan. Jadi di sini adalah 60 derajat. Jadi ini diagram Cartesiusnya, ini sumbu X-nya, kemudian ini sumbu Y-nya. Maka untuk menjawab soal ini, tahap yang pertama adalah menggambarkan arah-arah gayanya. Ini arah gayanya, kemudian di sini gayanya adalah gaya berat yaitu W. Ini digambarkan dalam diagram Cartesius yaitu bidang X dan Y. Maka kemudian kita akan memakai syarat kesetimbangan, yaitu yang pertama adalah sigma Fx sama dengan 0. Ini syarat kesetimbangan. Jadi maksud sigma Fx adalah jumlah gaya pada sumbu X. Jadi ini sumbu X-nya, jumlah gaya pada sumbu X. Jadi yang arah ke kanan kita tetapkan positif. Jadi arah ke kanan ini adalah T2 dan sudutnya adalah samping sudut. Jadi T2 cos 60 derajat. Jadi karena sumbu X-nya ini terletak samping sudut ini, maka memakai cosinus 60 derajat. Kemudian dikurangi dengan T1 sama dengan 0. Jadi T2 cos 60 adalah setengah sama dengan T1-nya bisa dipindahkan ke sini jadi sama dengan T1. Jadi setengah T2 sama dengan T1. Jadi T2 adalah 2T1. Ini persamaan T2-nya. Kemudian kita pakai syarat kesetimbangan yang kedua yaitu sigma Fy sama dengan 0. Jadi sigma Fy adalah jumlah gaya pada sumbu Y. Jadi ini sumbu Y-nya, jumlah gayanya yaitu T2. Ini bisa diproyeksikan ke sumbu Y sini. Jadi ini W. Jadi kita tetapkan arah ke atas adalah positif. Jadi di sini T2 kita akan memakai sinus karena sumbu Y-nya bisa diproyeksikan ke depan sudutnya. Jadi depan sudut adalah sinus. Jadi sin 60 derajat dikurangi dengan W sama dengan 0. Jadi T2 dikali dengan sinus 60 derajat adalah setengah akar 3 dikurangi W-nya adalah M dikali dengan G sama dengan 0. Maka di sini setengah akar 3 dikali T2 dikurangi dengan M-nya adalah 6 dikali dengan G-nya 10 sama dengan 0. Jadi setengah akar 3 dikali T2-nya bisa kita ganti di sini jadi 2T1. Jadi ini dikali dengan 2T1. Kemudian di sini 6 kali 10 adalah 60. Jadi min 60 bisa dipindahkan ke sini jadi sama dengan 60. Kemudian setengah akar 3 dikali 2T1 adalah 2-nya. Ini bisa dicoret. Jadi akar 3T1 sama dengan 60. Jadi T1 sama dengan 60
per akar 3. Kemudian di sini kita rasionalkan karena akarnya ada di bawah, jadi ini dikali dengan akar 3 per akar 3. Hasilnya adalah akar 3 dikali akar 3 adalah 3, jadi 60 dibagi 3 adalah 20 akar 3. Jadi ini hasilnya 20 akar 3, satuannya adalah Newton. Jadi ini T1-nya. Kemudian T2-nya bisa dicari dari persamaan ini. Jadi T2 sama dengan 2 dikali dengan T1-nya adalah 20 akar 3. Jadi hasilnya sama dengan 40 akar 3, satuannya adalah Newton. Jadi T1-nya adalah 20 akar 3 Newton, dan T2-nya adalah 40 akar 3 Newton. Jadi ini jawaban untuk soal ini. Kemudian soal berikutnya, kotak lampu digantung pada sebuah pohon dengan menggunakan tali. Batang kayu dan engsel seperti terlihat pada gambar berikut ini. Jadi ini gambarnya. Di sini yang diketahuinya adalah AC sama dengan 4 meter, kemudian BC sama dengan 1 meter. Massa batang AC adalah 50 kg. Jadi di sini MB sama dengan 50 kg. Ini massa batang AC-nya. Kemudian massa kotak lampu adalah 20 kg. Jadi misalnya di sini adalah massa kotak lampunya yaitu ML sama dengan 20 kg. Kemudian percepatan gravitasi yaitu G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Jadi tentukan besarnya tegangan tali yang menghubungkan batang kayu dengan pohon. Berarti di sini yang ditanyakan adalah T-nya. Ini T-nya, jadi di sini T. Jadi yang ditanyakan adalah T sama dengan berapa. Jadi di sini untuk menyelesaikan soal ini kita gambarkan kembali. Jadi gambarnya adalah seperti ini. Kemudian ini misalnya pohonnya. Dan kemudian di sini adalah talinya. Jadi ini kotak lampunya. Ini kotak lampunya. Jadi di sini A, kemudian di sini B, kemudian di sini adalah C. Kemudian di sini ada engsel. Jadi engsel ini ada gaya ke sini dan ke sini. Di sini kita gambarkan arah-arah gayanya. Ini gaya engselnya, kemudian di sini ada gaya tegangan tali yaitu T, kemudian sudutnya di sini 30 derajat, jadi ini 30 derajat. Kemudian batang AC ini memiliki berat, ini batang AC-nya. Berat batang AC ini terletak di tengah-tengah, jadi ini berat batang AC-nya. Jadi di sini adalah WB, kemudian di sini adalah berat kotak lampunya atau WL. Jadi di sini ada dua berat batang AC dan berat kotak lampunya. Jadi kita tentukan saja berat batang AC-nya dan berat kotak lampunya. Jadi WB sama dengan MB dikali dengan G. Jadi ini rumus gaya beratnya. Jadi sama dengan MB-nya adalah 50, kemudian dikali dengan 10. Jadi hasilnya sama dengan 500 Newton. Kemudian berat kotak lampunya yaitu WL sama dengan ML dikali dengan G. Jadi sama dengan 20 dikali 10. Hasilnya adalah 200 Newton. Jadi ini berat kotak lampunya. Kemudian kita akan memakai syarat keseimbangan yaitu sigma torsi sama dengan 0. Jadi ini sigma tau, sigma torsi sama dengan 0. Jadi kita tentukan pusat torsinya terlebih dahulu. Jadi pusat torsinya ini terletak di A. Karena di sini A ini terdiri dari dua gaya yang tidak ada nilainya, jadi bisa dijadikan dengan pusat torsinya. Atau di sini karena di titik A ini adalah engsel yang bisa berputar, maka di sini dijadikan pusat torsinya. Jadi ini bisa berputar. Maka pusat torsinya adalah di titik A-nya. Maka di sini sigma torsi A sama dengan 0. Rumus dari torsi adalah gaya dikali dengan jaraknya. Jadi kita tentukan arah-arah gayanya ini. Jadi arahnya adalah ke sini, ke pusat torsinya, jadi arahnya ke sini. Jadi yang berlawanan arah jarum jam, gayanya adalah positif, dan searah jarum jam adalah negatif.
Kemudian tegangan tali kita proyeksikan ke sini. Jadi di sini adalah T, karena di sini adalah depan sudut, bisa proyeksikan ke sini. Jadi T sin 30 derajat. Jadi arahnya ke pusatnya. Jadi di sini yang positif adalah yang T sin 30 derajat. Maka di sini T sin 30 derajat dikali dengan jaraknya yaitu A ke B. Jadi A, B dikali dengan AB, kemudian dikurangi dengan, karena ini searah jarum jam, jadi negatif. Jadi WB dikali dengan, di sini karena berat batangnya ini adalah tengah-tengah, jadi dikali dengan setengah AC, kemudian dikurangi dengan, ini searah jarum jam jadi negatif, WL dikali dengan jarak A ke WL ini adalah AC, jadi dikali dengan AC sama dengan 0. Jadi di sini T dikali dengan sin 30 adalah setengah, dikali dengan jarak AB-nya adalah ini. Jadi AC ini adalah 4, kemudian di sini 1. Jadi di sini adalah tengah-tengahnya. Jadi di sini 2, kemudian di sini 2. Berarti di sini adalah 1. Jadi 2 tambah 1 adalah 3. Jadi AB-nya adalah 3. Jadi ini dikali dengan 3, dikurangi dengan WB-nya adalah 500, dikali setengah, AC-nya adalah 4. Jadi dikali 4, dikurangi dengan WL, yaitu 200, dikali dengan AC-nya adalah 4, sama dengan 0. Jadi di sini 3/2 T dikurangi dengan 500 dikali setengah dikali 4 adalah 1000, dikurangi dengan 200 kali 4 adalah 800, sama dengan 0. Jadi 3/2 T sama dengan 1800. Jadi ini pindahkan ke sini, jadi positif 1000 ditambah dengan 800, yaitu 1800. Jadi nilai T sama dengan, jadi ini 2-nya pindah ke sini, jadi 1800 dikali 2 dibagi dengan 3. Hasilnya adalah 1200 Newton. Jadi ini nilai tegangan talinya adalah 1200 Newton. Jadi ini jawaban untuk soal ini. Demikian pembahasan mengenai kesetimbangan ini.